Salam jumpa pemirsa, Kembang Lambe kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Saya Nisa Azahra, inilah Kembang Lambe selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Nganjuk kembali menggelar Anjuk Ladang Kreatif Festival di tahun 2019 ini, di mana pada tanggal 3 Agustus 2019 kemarin telah sampai di grand finalnya. Lalu seperti apakah keseruan Anjuk Ladang Kreatif Festival tersebut? Berikut liputan juru kamera Resaldi Sasmi dan reporter Afi Santika. Anjuk Ladang Kreatif Festival kembali digelar oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk di tahun 2019 ini. Anjuk Ladang Kreatif Festival sendiri merupakan ajang lomba berkreativitas di bidang fotografi dan videografi bagi kalangan generasi milenial di Kabupaten Nganjuk. Pemirsa, saya saat ini berada di Gedung Wanita Kabupaten Nganjuk yang pada malam hari ini diselenggarakan kompetisi Anjuk Ladang Kreatif Festival yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk yang diikuti oleh SMA atau SMK dan SMP atau MTS Kabupaten Nganjuk. Lalu seperti apakah kegiatannya? Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, pada agenda rutin pemerintah Kabupaten Nganjuk kali ini juga menghadirkan sejumlah juri yang berkompeten di bidangnya, di mana ada dua kategori yang dilombakan, yakni kategori pelajar yang bertema Ayo Sekolah dan kategori umum yang mengambil tema Potensi Desa, di mana kegiatan kali ini diikuti oleh ratusan peserta se-Kabupaten Nganjuk. Hadir langsung pada Grand Final Anjuk Ladang Kreatif Festival tahun 2019 ini, yakni Bupati Nganjuk Haji Novi Rahman Hidayat, Wakil Bupati Nganjuk Marheng Jumadi, Forkopimda Kabupaten Nganjuk, sejumlah kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Jadi dalam Grand Final 2019 ini saya merubah dibandingkan dengan tahun kemarin. Kali ini saya ingin mengajak para generasi milenial untuk bisa mengangkat potensi yang ada di desa-desa, sehingga saya kemas menjadi mengangkat untuk potensi desa yang ada di Kabupaten Nganjuk ini. Selain juga ada tema-tema lain, yang paling utama adalah bagaimana adik-adik generasi milenial bisa mengangkat potensi desa yang ada di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan minatnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian hormati, terutama Bapak Bupati, perlu kami laporkan bahwa berpijak pada keinginan kita untuk bagaimana Nganjuk ini bisa menasional, makanya ada beberapa kegiatan yang sudah kami rencanakan. Salah satunya adalah Lomba Video Kreatif 2019 ini. Dari tahun ke tahun sudah dilaksanakan, tapi pada tahun ini kita bisa sampaikan lomba video tentang potensi desa yang ada di Kabupaten Nganjuk ini.
sudah 118 peserta dari 53 foto dan 58 video, sudah diwakili seluruh kecamatan di Kabupaten Nganjuk ini. Nanti 10 besar yang akan kita nilai akan menjadi juara 1, 2, 3. Demikian juga ada nominatif untuk terfavorit. Nanti mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa menilai mana yang terfavorit. Melihat kreativitas, bisa melihat potensi-potensi para generasi milenial dalam rangka menyambut era industri 4.0 atau biasa disebut 4.0. Karena bagaimanapun juga, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti, kita harus masuk di dalam industri 4.0 atau 4.0. Era sekarang sudah masuk era digital. Semua informasi, semua apapun yang tersedia di dalam dunia ini merupakan ada di genggaman kita semuanya. Begitu juga para generasi milenial. Saya mengajak para adik-adik, mas-mas semuanya, mbak-mbak, untuk betul-betul bisa memanfaatkan era industri 4.0 atau 4.0 ini sebagai salah satu bentuk kontribusi adik-adik semuanya, mas-mas dan mbak-mbak, di dalam membangun Kabupaten Nganjuk. Kita melihat sekarang namanya era digital ini bisa dibawa ke arah positif dan bisa dibawa ke arah negatif. Kalau ke arah positif, sebagaimana yang kita lihat, tidak sedikit orang yang sukses untuk memanfaatkan era digital. Dan jika itu dibawa ke arah negatif, juga tidak sedikit dampaknya terhadap perpecahan negara maupun bangsa ini. Oleh sebab itu saya mengajak generasi muda, mari kita manfaatkan potensi-potensi yang ada ini. Adik-adik sudah mendapatkan fasilitas luar biasa. Industri 4.0 4.0 ini kita bawa ke positif, ke arah positif. Kita bawa ke arah yang luar biasa. Kita bangun Kabupaten Nganjuk, kita bangun potensi kita tunjukkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa Kabupaten Nganjuk hadir, bisa memiliki potensi yang luar biasa. Kita bawa Kabupaten Nganjuk, memiliki generasi yang hebat dan insya Allah bisa menjadi salah satu aset bangsa yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik semuanya, mas-mas, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Grand Final kompetisi foto dan video kreatif tahun 2019 saya nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui acara ini, pemerintah Kabupaten Nganjuk ingin memberikan wadah untuk mengasah kreativitas serta semangat dalam berkompetisi para generasi muda. Perlu diketahui pemirsa, pada Grand Final Anjuk Ladang Kreatif Festival ini, terdapat 40 peserta dari masing-masing kategori lomba. Kemudian dipilih menjadi 5 besar dari masing-masing kategori untuk maju ke panggung mempresentasikan hasil karyanya di depan Dewan Juri. Dan juara 1 adalah siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Supporternya siap-siap semua ya? Iya dong.
Begitu saya bacakan harus teriak sekencang-kencangnya. SMK Al Bastomi dengan judul film Let's Go Back to the Schools dengan nilai 1315. Usai dibacakan, pemenang dari masing-masing kategori, para peserta yang menjadi juara pun mendapatkan trofi dan uang pembinaan dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Bupati Nganjuk Mas Novi mengharapkan generasi muda ini dapat berkontribusi dalam membangun Kabupaten Nganjuk. Luar biasa, banyak sekali yang saya ambil manfaatnya, seperti contoh dari Sono Ageng tadi, kemasannya sungguh luar biasa, mulai dari awal sampai dengan akhir bisa diceritakan dengan runut potensi yang ada di desa, bisa diceritakan dengan sangat berurutan bagaimana anak-anak ini menggambarkan bahwa desa Sono Ageng ini memiliki potensi yang luar biasa sehingga mudah dipahami oleh siapapun yang menonton. Dan yang lain juga demikian, sama semuanya memiliki potensi yang hebat semuanya ya. Bupati Nganjuk yang akrab disapa Mas Novi mengajak seluruh generasi muda di Nganjuk agar memanfaatkan era digital ini untuk berkontribusi dalam membangun Kabupaten Nganjuk, salah satunya melalui pengenalan potensi Nganjuk lewat lomba ini. Mulai foto dari anak-anak SMP, anak-anak SMA, kita lihat juga 10 besarnya keren-keren. Nah, saya juga tidak mengira, ternyata anak-anak itu juga punya potensi yang banyak dan bagus-bagus. Inilah yang pemerintah harapkan. Pemerintah harus bisa mengeksplorasi, menggali potensi-potensi anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita dilihat di luar, itu ada video-video yang dihasilkan oleh anak-anak SMA maupun dari profil-profil desa. Alhamdulillah. Kalau kita lihat sekilas itu kan ibaratnya ingat kita melihat bioskop itu. Jadi ada potensi-potensi desa yang sekarang digali, inilah yang akan memperkuat perekonomian di Kabupaten Nganjuk, yaitu apa? Potensi-potensi desa yang akan kita kembangkan. Gitu. Kemudian yang untuk desa, ini kan untuk menampilkan potensi-potensi unggulan dari setiap desa. Harapan kita nanti di kedepannya setiap desa punya satu unggulan dan itu kenapa ditampilkan dalam bentuk foto, video dan akhirnya akan di-upload ke YouTube. Akhirnya Nganjuk akan menjadi semakin mendapatkan perhatian baik nasional maupun internasional. Karena kalau sudah mendapatkan perhatian, harapan kita juga akan mendapatkan trust kepercayaan dari masyarakat luas, sehingga nanti akhirnya kedepannya akan banyak investor yang datang ke sini, kemudian para wisatawan akan datang ke sini, kemudian juga bantuan-bantuan dari pusat maupun internasional datang ke sini juga, karena mereka percaya bahwa Nganjuk itu mampu dengan bimbingan dari Bapak Bupati dan Bapak Wagub. Adanya kegiatan ini tentu mendapatkan apresiasi dari semua pihak, tak terkecuali dari Wakil Bupati Nganjuk. Pihaknya berharap agar ke depan potensi dan perekonomian di Kabupaten Nganjuk dapat terangkat melalui gelaran lomba ini. Selamat dan sukses untuk pemenang Anjuk Ladang Kreatif Festival tahun 2019. Saya berharap para generasi milenial ini pertama bisa berpartner dengan pemerintah tentunya dalam rangka untuk membangun Kabupaten Nganjuk. Kemudian yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa Kabupaten Nganjuk memiliki potensi yang luar biasa, dan tentunya yang ketiga, saya mengajak generasi milenial untuk terus melakukan inovasi-inovasi out of the box
dalam rangka memanfaatkan industri 4.0. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Kembang Lambe edisi hari ini. Jangan lupa kunjungi akun fanpage Facebook kami di A1-JTV Kediri dan follow akun Instagram kami di @JTV-Kediri serta channel YouTube kami di JTV_Biro_Kediri dan dapatkan informasi menarik lainnya di jtvmataraman.com. Saya Anissa Azhara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.